Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama beribadah. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin. Haleluya Yesus. Bapa, ku datang untuk
Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kalau saat ini kami masih ada, itu semua hanya oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah memuji-muji Engkau, kalau kami sudah menyembah Engkau, biarlah Engkau boleh disenangkan dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami. Mari ya Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapilah setiap kami yang ada di tempat ini. Urapilah juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari ya Tuhan, kiranya juga Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong setiap pendengar dimanapun mereka berada untuk menerima pewahyuan yang baru, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kalau pada pagi hari ini dimanapun saudara berada, mari kita akan mendengar firman Tuhan. Kita patut bersyukur kalau kita masih ada sampai hari ini. Kalau hari-hari ini kita mengenal virus corona ya, atau COVID-19 yang mengejutkan, yang menghebohkan dan membuat gempar seluruh dunia. Apalagi ketika kita mendengar berita-berita di televisi, ketika kita membaca kiriman WA, WhatsApp ya, atau Twitter, kita membaca Twitter, kita membaca Instagram, kita membaca berita di Line atau Facebook dan semuanya itu, maka kita selalu mendengar tentang virus corona ya. Dan akhirnya akan ada banyak orang yang merasa takut, khawatir, cemas, bingung. Ya, ketakutan atau kecemasan itu semua adalah lawan dari rasa damai sejahtera. Oleh sebab itu, pada saat ini saya akan membagikan kepada saudara berita firman Tuhan yang judulnya adalah damai sejahtera. Ya, kalau kita melihat, kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana kita mengembangkan rasa damai sejahtera sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama, maka saudara harus menolak semua rasa khawatir, semua rasa cemas, dan saudara harus melakukan yang sebaliknya. Tolak semua khawatir dan percaya kepada Tuhan. Nah, melalui Alkitab, maka kita tahu bahwa kerajaan Allah itu beroperasi karena iman. Ya, kita akan membaca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, pertanyaannya, apa kerajaan Allah itu? Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Ya, oleh sebab itu di dalam kerajaan Allah, maka Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam Alkitab juga mengatakan kepada kita, ada satu lagi yang menentang, yaitu kerajaan kegelapan. Di dalam Roma pasal 8, ada kerajaan dosa dan kematian. Dan di dalam kerajaan gelap, maka setan atau iblis itu yang akan menjadi Tuhannya. Nah, kerajaan kegelapan ini
mereka beroperasi dengan cara ketakutan, ya. Di mana setan hadir, maka rasa ketakutan itu akan selalu hadir. Jadi kalau kerajaan Allah itu karena iman, maka kerajaan kegelapan itu karena ketakutan. Nah, mari kita lihat tentang takut di dalam Alkitab. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kata ketertiban di ayat ini dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini, Alkitab lain menerjemahkan sebagai berikut. Artinya adalah penguasaan diri, ya. Artinya juga pikiran yang baik. Ketertiban di ayat ini diartikan juga dengan kemampuan yang menghasilkan pikiran yang tenang. Ya, jadi ayat ini katakan Allah tidak memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Ketakutan itu bukan berasal dari Allah, ya. Tapi ketakutan itu adalah sebuah roh. Ketakutan itu sebuah kekuatan yang mencengkeram perasaan kita, yang mencengkeram juga emosi kita. Jadi sama seperti iman adalah pemberian dari Allah, maka ketakutan itu adalah pemberian dari iblis, dari setan. Tetapi melalui ayat di dalam suratan 2 Timotius 1 ayat 7 ini kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita itu kasih. Di dalam kerajaan Allah, maka hukum yang tertinggi itu adalah kasih. Tuhan juga memberikan kepada kita pikiran yang baik atau kemampuan yang menghasilkan pikiran yang tenang. Ya, harusnya kita bisa menguasai diri kita, ya, agar tidak ada ketakutan dalam pikiran kita, tidak ada kekhawatiran dalam hati kita. Ya, seperti menanggapi virus corona ini, ya, atau COVID-19 ini. Kita tidak boleh menganggap remeh virus corona. Tetapi kita juga jangan panik, kita jangan takut. Ya, jangan takut, jangan lebay. Pikiran kita tidak jadi baik waktu pikiran kita itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketakutan atau kekhawatiran yang ditoleransi adalah iman yang terkontaminasi. Ya, saya ulangi, ketakutan yang ditoleransi itu adalah iman yang dikontaminasi, dikotori. Ya, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi saudara, kita tidak boleh takut atau khawatir. Bahkan sedetik pun, sesaat pun. Jangan anggap remeh dengan ketakutan atau kekhawatiran ini. Sebab kalau ketakutan atau kekhawatiran ini tidak dibereskan, maka ketakutan atau kekhawatiran ini bisa memperbudak kita. Dan ketakutan itu bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu saudara dan saya harus memilih untuk bebas dari ketakutan. Begitu ada ketakutan, maka sebenarnya kita sedang membuka pintu atau akses bagi setan untuk masuk. Dan itu adalah kekuatan yang terhubung dengan semua hal yang buruk, yang sebenarnya kita tidak mau ada itu dalam kehidupan kita. Dan kalau setan bisa membuat kita tetap dalam ketakutan, maka setan akhirnya bisa melumpuhkan kita. Setan akan merampok potensi kita. Dan setan akan dapat menghancurkan visi yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Ya, mari kita sekarang pindah ke kitab Ayub.
Ayub adalah orang yang paling kaya di dunia sebelah timur. Dan dia adalah orang yang sangat saleh. Dia sangat taat beragama. Tapi dia punya satu masalah. Ayub adalah orang yang selalu dicengkeram dengan ketakutan. Dia selalu khawatir setiap waktu. Kita bisa membaca di dalam Ayub 1 ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kalau kita baca ayat ini, wah, kita merasa bahwa Ayub ini orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Oh, kelihatannya Ayub ini senang untuk menyembah Tuhan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena setiap pagi waktu Ayub bangun untuk memberikan persembahan korban kepada Tuhan, itu sebenarnya Ayub lakukan karena dia ketakutan. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Mereka suka pesta-pesta. Dan kadang-kadang pestanya keterlaluan. Dan Ayub sangat khawatir dengan hal tersebut. Dia berpikir, jangan-jangan anak-anaknya itu melakukan dosa. Jangan-jangan anak-anaknya itu mengutuk Tuhan. Sehingga dia akan kehilangan semuanya. Saudara tahu, kalau orang kaya, pasti dia punya ketakutan akan kehilangan segalanya. Dan sayangnya ketakutan itu membuka pintu, membuka akses untuk setan bisa masuk. Jadi inilah motivasi Ayub yang salah. Ketakutan yang jadi motivasinya dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi sekarang setan bisa dengan cepat masuk ke dalam kehidupan Ayub. Ayat berikutnya, kita akan dapat gambaran tentang sorga. Kita juga akan dapat gambaran tentang setan yang menampakkan diri kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 9-12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, mari kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena ada ketakutan, maka semua yang dimiliki Ayub sekarang ada dalam kuasa setan. Tuhan berkata, oke setan, engkau bisa masuk, lanjut. Engkau kuizinkan untuk masuk. Karena ketakutan yang membuka pintu supaya engkau bisa masuk. Tapi jangan jamah jiwanya. Nah, di sini kita belajar satu hal. Setiap kali setan akan menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan, maka dia harus mendapat izin dari Tuhan. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang sakit, atau mungkin juga ada di antara saudara yang sedang mengalami krisis keuangan, atau saudara sedang bermasalah dengan pernikahan saudara. Mungkin juga ada di antara saudara yang butuh terobosan dalam bidang bisnisnya. Ingat, setan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Tetapi
kalau Tuhan izinkan setan berbuat hal-hal tersebut kepada saudara, karena Tuhan tahu bahwa saudara mampu mengatasinya, dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Roma 8 ayat 28. Nah, kita kembali kepada Ayub. Ketika Tuhan memberi izin, maka setan bergerak dengan cepat. Dalam satu hari, Ayub kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua hartanya habis, perumahannya terbakar habis. Dia kehilangan bisnisnya, propertinya, semua kekayaannya hilang. Bahkan Ayub tertimpa penyakit yang hampir membuat dia mati. Bahkan istrinya juga menghina-hina dia. Ya. Kemudian Ayub sadar satu hal. Mari kita baca di dalam Ayub 3 ayat yang ke-25. Dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, tiba-tiba Ayub dapat pewahyuan. Oh, ternyata yang kulakukan ini, apa yang kutakutkan ini sudah terjadi. Seolah-olah sepanjang hidupnya Ayub, dia sedang menunggu kapan hal buruk itu terjadi? Kapan masalah itu akan terjadi? Kapan bencana itu akan terjadi? Mungkin keadaan ini sama seperti kita yang ada di kota Malang. Ya, waktu berita-berita virus corona itu melanda Wuhan di akhir bulan Januari 2020, tentunya saat itu tidak ada orang di Malang ini yang berpikir bahwa virus itu akan mampir ke kota kita. Virus itu mendadak menjadi teror yang mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang hanya dalam waktu 2 pekan. Tiba-tiba kita sadar bahwa virus itu sudah ada di kota kita, menyerang tetangga kita, teman kita, kenalan kita. Dan akhirnya ketakutan itu mulai muncul. Mungkin ada juga di antara saudara yang mengharapkan dan mengantisipasi kapan hal itu terjadi. Itulah masalah dari khawatir. Itulah masalah dari ketakutan. Khawatir adalah perenungan yang negatif. Karena setiap hari kita melihat TV, berita di TV, berita di media sosial, maka semuanya itu adalah hal-hal buruk tentang virus corona. Dan kemudian saudara mulai merenungkan 24 jam 7 hari seminggu, dari pagi sampai malam. Ya, hal buruk terjadi, hal buruk terjadi, hal buruk terjadi. Mungkin ada yang berkata, saudara, ada di antara saudara yang berkata, oh memang aku dari lahir itu orangnya sudah suka khawatir, ya, gampang khawatir. Ini salah. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena saudara mengizinkan setan untuk mengalihkan perhatian saudara kepada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Waspada boleh. Dan sejak ada virus ini, maka mengajarkan juga kepada setiap kita untuk kita itu hidup bersih, ya, hidup teratur, sering-sering cuci tangan, ya, dengan sabun. Kemudian kita harus juga sering-sering mandi dan keramas, makan makanan yang sehat supaya kekebalan tubuh kita terjaga. Dan juga kita nggak boleh keluar dari rumah, stay at home, hashtag di rumah saja, ya.
tinggal bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Oleh sebab itu jangan saudara takut, jangan lebay, jangan panik ya. Nah, kita kembali ke kisah Ayub. Karena Ayub ketakutan, akhirnya itu membuka pintu untuk setan bisa menghancurkan anak-anak dan juga harta miliknya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Kalaupun saudara melakukan sesuatu yang kelihatan rohani, tapi motivasinya tidak boleh karena ketakutan. Ya, meskipun saudara berdoa, tapi kalau saudara khawatir, maka Tuhan tidak akan menjawab doa saudara. Tuhan hanya menjawab doa karena iman. Jadi inti dari kisah Ayub ini adalah bukan masalah kesakitannya atau penderitaannya. Kalau saudara tahu penderitaan Ayub itu hanya berlaku 9 bulan. Hanya berlaku 9 bulan lamanya. Dan ini adalah cerita tentang Ayub yang tadinya dia adalah seorang yang agamawi. Ya. Tapi akhirnya dia jadi orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Ayub tidak berdoa lagi karena khawatir atau ketakutan. Dia tidak menyembah Tuhan lagi karena khawatir atau ketakutan. Dia tidak puasa karena khawatir atau ketakutan. Dia tidak melayani Tuhan karena khawatir atau ketakutan. Sekarang Ayub mengerjakan semuanya itu karena kasihnya kepada Tuhan. Karena imannya. Karena hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membebaskan Ayub dari takut kepada iman. Oleh sebab itu kita tidak boleh toleransi dengan ketakutan. Kita tidak boleh toleransi dengan kekhawatiran. Bahkan sesaat pun. Alkitab katakan dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara tidak akan mempunyai damai sejahtera kalau hidup saudara dipenuhi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Yohanes 14 ayat 27, Yesus katakan, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, luar biasa. Saudara, ayat ini berkata kepada kita bahwa damai sejahtera Tuhan sendiri itu diberikan kepada saudara dan saya. Ya, ayat ini katakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Kalau anak-anak muda dia punya pacar, maka pacarnya itu bisa PHP, ya. Tapi kalau Tuhan yang berkata, ini beneran, ini bukan PHP, ya, ini beneran. Damai sejahteranya Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Betapa luar biasanya. Dan ayat ini juga mengingatkan kita, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Diam dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat sampai usia kita berapa di muka bumi ini, itu adalah kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu jangan panik gara-gara corona. Ya, kalau ada orang yang duduk-duduk bisa aja mati, itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus percaya bahwa kita mempunyai Allah yang baik. Ya, Mazmur 46 ayat 11 katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Ayat ini katakan diam, ya, diamlah. Oleh sebab itu kita perlu diam. Jangan terus mengulang-ulang hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita. Jangan terus mengulang mengatakan hal-hal yang buruk. Ini adalah waktunya kita berdoa. Berdoa untuk keluarga, ya. Berdoa untuk gereja kita. Berdoa untuk kota dan negara kita. Berdoa dan perkatakan janji-janji Tuhan. Jangan panik. Masukkan ayat-ayat firman Tuhan ini ke dalam pikiran kita. Oleh sebab itu jangan selalu berada dalam ketakutan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, oleh sebab itu berjalan dalam iman. Percaya kepada Tuhan, hindari kekhawatiran, hindari kecemasan. Ya, cemas atau khawatir yang berkepanjangan, selalu takut, selalu gelisah, maka itu tidak baik untuk kehidupan saudara. Tolak semuanya dan lakukan sebaliknya. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ada lagu lama yang katakan sukaan dari Tuhan itulah kuatku. Artinya di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita penuh. Meskipun mungkin keadaan kita saat ini tidak mendukung kita untuk bisa bahagia, tetapi dalam diri kita Tuhan akan memunculkan sukacita karena Tuhan. Ya, Filipi 4, saya akan bacakan Filipi 4 ayat 4, kemudian loncat ke ayat 6 dan ayat 7. Dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Bahkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa. Saudara akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya. Meskipun kita tertimpa masalah yang sama. Karena apa? Karena sukaan dari Tuhan itulah yang menjadi kuat kita. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita penuh. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, kalau saudara tahu, ketika Rasul Paulus menulis ayat ini, dia sementara ada di dalam penjara, ya, dalam keadaan terbelenggu, dia kesakitan, dalam kondisi enggak bahagia. Tapi Paulus bisa mengingatkan setiap kita, bersukacitalah senantiasa, ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oleh sebab itu, ketika saudara mengalami masa-masa yang sulit, ketika saudara susah, sedih, gundah, murung, saudara harus katakan, sukaan dari Tuhan itulah kuatku. Amen. The joy of the Lord is my strength. Yes. Sukacita dari Tuhan itu juga bisa membuat penawar hati kita, ya, rasa sakit hati. Dan kalau saudara memiliki Yesus, maka saudara akan mengalami sukacita bersamanya. Haleluya. Haleluya.
Percaya Tuhan akan terus bekerja untuk kita. Pikirkan segala sesuatu yang baik, meskipun itu mungkin membutuhkan waktu yang lama, karena kita mempunyai Allah yang baik. Jalani hari-hari saudara dengan selalu berpikir positif setiap hari. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Tuhan yang bersama kami. Amin. Haleluya, haleluya. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu. Mari ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang telah diberitakan. Kiranya firman-Mu boleh membangkitkan iman kami ya Tuhan. Biarlah setiap anggota boleh berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Mari ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Engkau adalah kubu pertahanan kami. Allahku yang ku percayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari penyakit sampar ini. Tuhan akan menudungi kita dengan kepak sayapnya, sehingga kita boleh aman dalam naungannya. Biarlah kesetiaan-Mu adalah perisai yang melindungi setiap kita, sehingga kita tidak usah takut akan bahaya di waktu malam atau serangan mendadak di waktu siang.
Kita tidak takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi adalah tempat perteduhan kami. Jadi tidak ada yang buruk yang akan terjadi atas kami. Tidak ada penyakit yang mendekati rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Seperti firman-Mu berkata, bila kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan. Engkau akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Engkau kenyangkan kami, dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripadamu. Kami hamba berdoa Tuhan, agar setiap anggota mengimani bahwa Tuhan sudah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya, biarlah kami mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang positif, dan punya kemampuan yang menghasilkan pikiran yang tenang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anggota, biarlah boleh percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya. Haleluya. Berterima kasih Tuhan, kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Terima kasih. Karena kami percaya bahwa anugerah-Mu, keselamatan-Mu yang Tuhan janjikan kepada umat-Mu yang percaya, khususnya kepada jemaat Maranatha. Terima kasih Tuhan. Kami doakan seluruh jemaat Maranatha agar diberi roh sukacita, tidak takut akan berbagai macam virus, karena kami punya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menjagai iman kami. Tuhan akan memampukan kami melewati badai ini. Kiranya Roh Kudus membimbing kehidupan kami. Nama-Mu yang senantiasa kami agungkan. Terima kasih. Kalaupun ada jemaat yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan. Terima kasih. Jauhkan jemaat dari roh ketakutan, karena kami punya Yesus. Nama Yesuslah yang menjagai tubuh jasmani kami. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati setiap rumah tangga jemaat Maranatha, usahanya, tokonya. Tuhan akan memulihkan semuanya. Nama-Mu saja dimuliakan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, negara kami tercinta. Mari Tuhan, kami butuh lawatan-Mu saat ini. Kiranya Tuhan menopang bangsa Indonesia, agar masalah virus ini pergi dari tempat tinggal kami. Terima kasih, terima kasih, dan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih.
Kami sudah berdoa, kiranya doa ini Tuhan dengar. Terima kasih buat ibadah online ini. Tuhan memberkati semua jemaat Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.